Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan berbicara dengan Pak Koramil dari Kelapa. Nanti kita perkenalan dulu siapakah Bapak ini. Gitu. Jadi yang selama beberapa hari ini melakukan pelatihan di sekolah kami untuk membina karakter di SMKN 1 Kelapa, terutama untuk siswa-siswa yang mau berangkat praktek kerja lapangan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Boleh Pak perkenalkan diri Bapak? Baik Bu, saya akan memperkenalkan diri. Saya nama Kapten CZI Maharudin, bertugas sehari-hari sebagai Danramil 03 Kelapa. Sehari-hari saya tinggal di Pangkal Pinang. Demikian Bu. Kodim berapa Pak? Kodim 041 Bangka Barat. Biar lebih akrab nih, Bapak biasa dipanggil siapa nih? Biar saya nggak salah. Saya biasa dipanggil Maharudin. Pak Maharudin. Pak Maharudin, betul. Iya, selamat datang Pak Kamarudin di podcast SMKN 1 Kelapa. Dan di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak berhubungan dengan diklat kami yang selama 3 hari ini dengan kerjasama dengan Pak Koramil dan timnya. Makasih Pak. Jadi SMKN 1 Kelapa sesuai dengan SMK itu punya ciri khas dibanding dengan SMA. Kita adalah sekolah yang kelulusannya siswa itu adalah dikhususkan untuk bekerja, kemudian melanjutkan atau berwirausaha. Nah, tahun ini kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum merdeka. Jadi siswa kami pada kelas 12 itu harus mengadakan praktek kerja lapangan di dunia industri. Dalam hal ini kami ada permasalahan, terutama untuk siswa-siswa kami ini karena mereka selama ini tidak pernah berhubungan dengan industri gitu. Tentu ada satu hal yang menyebabkan mereka akan menjadi relasi yang baiklah antara anak tersebut dengan perusahaannya. Nah, untuk itu tim kami dari SMKN 1 Kelapa berpikir untuk mempersiapkan siswa-siswa kita ini sebelum mereka langsung terjun di hidupannya. Nah, untuk langkah yang sangat penting bagi saya adalah pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter ini kami meminta tolong dengan Koramil gitu. Nah, menurut Bapak pelatihan yang dilakukan di SMK 1 ini berhubungan dengan karakter itu apakah perlu bagi siswa-siswa SMK yang mau praktek kerja lapangan? Baik Bu, saya kira menurut hemat kami sangat perlu, karena pembentukan karakter atau disiplin itu sebenarnya wajib sebelum mereka melakukan kegiatan kerja lapangan, sehingga mereka terbentuk karakter dan disiplin mereka gitu. Jadi mereka seluruh kegiatan itu yang mereka melaksanakan PKL itu mereka akan disiplin, tegas. Jadi apa yang mereka lakukan di lapangan nanti itu tertata dengan baik gitu. Dengan mereka kita sudah bentuk karakter dan disiplinnya gitu. Kira-kira begitu. Baik Pak, kira-kira kegiatan seperti ini di SMK yang ada di Bangka Barat nih, SMK mana saja yang sudah melaksanakan kerjasama dengan Koramil dalam hal pembentukan karakter ini Pak? Sebenarnya kegiatan semacam ini, kalau pembentukan disiplin dan karakter ini, sementara baru SMKN 1 Kelapa saja. Tapi kalau kegiatan-kegiatan semacam wawasan kebangsaan sudah pernah kita lakukan, termasuk tahun ajaran ini, tahun 2024 ini, saya kemarin memberikan wawasan kebangsaan di anak SMAN 1 Kelapa yang kelas 1 gitu. Tapi kalau wawasan kebangsaan juga waktu di Kodim 0431 Bangka Barat pernah memberikan kepada CPNS. Kegiatannya itu yang penyelenggaranya adalah BKD Kabupaten Bangka Barat, dan tempatnya adalah di
Gedung Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Barat. Kira-kira begitu. Itu tahun ini juga Pak ya? Kalau yang CPNS itu sekitar 4 tahun yang lalu. Oh, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Nah, jadi sekarang ini seperti ada terhenti dong Pak ya? Nggak ada kegiatan seperti itu? Sementara ini baru sekali itu aja. Kebetulan hari itu ada CPNS, Kodim itu sebagai penyelenggara atau pemberi materi. Nah, kira-kira begitu. Nah, menurut Bapak, pelatihan ini berhubungan dengan kompetensi sosial emosional anak-anak. Di sini kita mengharapkan anak-anak kita itu bisa mengelola emosinya, gitu ya. Kita tahu setiap bekerja di suatu perusahaan, sebelum lamaran itu ditulis di perusahaan itu sudah ada tertulis bersedia bekerja di bawah tekanan. Nah, gimana nih hubungannya dengan pelatihan ini, Pak? Baik Bu, memang bagus sekali dengan pelatihan ini. Kan pelatihan ini kan selama 3 hari ini kan penuh dengan tekanan. Memang mereka sengaja kita tekan sehingga mereka terbiasa dengan tekanan-tekanan itu. Baik itu kalau memang kegiatan itu dilakukan di sini dan tidur di sini, berarti kita tekan mulai dari bangun pagi sampai mereka tidur lagi, itu semua penuh dengan tekanan. Sehingga nanti mereka terbiasa dengan tekanan-tekanan itu. Jadi disiplin-disiplin itu mereka terbiasa, akan terbawa nanti sampai dengan ke mereka bekerja di atau di perusahaan-perusahaan yang mereka tuju gitu. Demikian. Iya, juga di perusahaan juga kita kan bertemu dengan banyak orang. Berarti di sini kita diminta untuk punya keterampilan berelasi gitu, berhubungan dengan ini. Nah, apakah pelatihan juga ada hubungannya, Pak? Betul sekali Bu. Memang kalau kita sudah keluar, misalnya anak-anak ini keluar dan akan ketemu nanti banyak orang, pastikan mereka memiliki relasi kelompok, dan mereka juga memang harus bisa bekerja sama atau bekerja dalam kelompok. Kegiatan ini kemarin juga memang kita sudah bentuk juga kegiatan kelompok, kegiatan kelompok lapangan, sehingga mereka bisa kerjasama gitu. Jadi sudah kita bentuk, mereka kerjanya bisa kerja kelompok dan bersama-sama gitu. Namanya juga kegiatan pendisiplinan. Jadi mereka bekerja dengan disiplin gitu, kira-kira begitu. Oh iya, jadi di situ sebenarnya ada juga keterampilan mereka berelasi, Pak ya. Jadi betul Bu. Satu lagi Pak, ini apa namanya, sebagai seorang nanti anak siswa tersebut sudah bekerja di lapangan, mereka juga harus mempunyai jiwa bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Nah, itu menurut Bapak juga itu ada terbentuk juga. Ada juga kegiatan seperti ini yang kita latih ini, memang ada. Mereka biasakan bertanggung jawab, artinya apa yang kita sampaikan, kalau kita sampaikan tepat waktu misalnya, mereka bertanggung jawab datang tepat waktu gitu, kumpul tepat waktu, kan itu merupakan tanggung jawab juga. Mereka begitu kita sampaikan, ya kumpul jam sekian tepat waktu, jadi itu kan merupakan tanggung jawab mereka. Gitu, jadi mereka bertanggung jawab tentang itu. Jadi sudah kita bentuk juga, kira-kira begitu. Subhanallah. Jadi menurut Bapak, latihan yang kami lakukan hanya 3 hari dan hanya datang di pagi hari kemudian pulang di sore hari, itu masih kurang sekali, Pak ya? Sebenarnya ini sebenarnya masih kurang sekali. Sebenarnya kalau menurut tema kami, minimal mereka 1 minggu, namun itu harus bermalam di sini. Jadi kalau mereka bermalam, jadi kita bentuk dari mereka bangun pagi sampai nanti tidur kembali, kita bimbing, kita bentuk, kita kasih tekanan-tekanan sehingga mereka betul-betul diresapi gitu kan, begitu kira-kira Bu. Kalau cuma 3 hari bisa juga, namun kan sangat terbatas gitu, kira-kira Bu. Demikian. Siap Pak. Jadi kami usahakan nanti tahun depan mau seperti itu Pak. Jadi sesuai dengan anjuran Bapak, nanti kami lihat dulu juga ini anak-anak keluar dari sini ketika PKL juga kami pantau Pak kompetensi yang sudah kami bentuk ini, apakah mereka bisa meresapi ini pentingnya gitu loh, pembentukan diri mereka dengan kesadaran penuh mereka melakukan itu gitu ya. Jadi ini juga Pak, sekolah itu kan ada berhubungan dengan budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah gitu, dan saya lihat dari didikan yang sangat
berpengaruh sekali itu dengan tentara itu adalah kedisiplinan gitu. Nah, kami di sekolah ini salah satu yang kami lakukan adalah dengan melakukan apel, Pak. Jadi apel itu di pagi hari kami lakukan apel, kemudian untuk itu namanya budaya bekerja yang kami lakukan, Pak. Budaya kerja kami lakukan. Kemudian kalau di pabrik, kami punya pabrik gitu ya Pak ya, karena kami teaching factory-nya jalan. Itu juga harus ada 5R yang harus mereka kuasai. Jadi mereka siap melakukan 5R-nya di pabrik itu, walaupun ini masih dalam rangka belajar, Pak. Siswa kami baru kenal dengan hal seperti itu gitu kan. Ya, yang jelas siswa kami adalah punya yang selalu didengungkan itu kalau dalam ILY-nya adalah SMK ceria. Ceria itu adalah cerdas, kemudian empati, religius, kemudian inovatif dan amanah. Itu adalah yang akan kami kembangkan sebagai visi kami. Jadi anak kami itu memang perlu pembentukan yang seperti itu. Nah, tahap ini baru kami lakukan adalah dengan apelnya budaya kerja, kemudian 5R-nya di ketika praktek, kemudian satu lagi adalah ketika mau belajar itu berdoa, ketika pulang belajar juga berdoa, yang sudah dilaksanakan rutin, Pak, gitu kan. Nah, kira-kira menurut Bapak untuk pembentukan budaya positif ini apalagi yang kami butuhkan gitu? Saya kira kalau budaya positif yang terkait dengan apel tadi, saya kira itu bagus sekali, karena apel ini gunanya kan untuk pengecekan apakah ada yang terlambat, ada yang belum datang, dan apel pagi itu gunanya juga untuk memberikan informasi-informasi yang ada di sekolah. Iya. Mungkin ada informasi terbaru, jadi pagi itulah disampaikan mereka sehingga para siswa itu mengetahui informasi-informasi yang terbaru yang ada di sekolah. Itu gunanya apel. Termasuk juga apel siang itu juga bagus, gunanya pengecekan, jangan sampai anak-anak itu ada yang pulang duluan, ada yang bolos, sehingga apel itu dicek lengkap nggak ini anak-anak ini, apa ada yang bolos, ada yang sebagainya. Jadi itu gunanya itu sangat bagus, sangat positif sekali. Terkait dengan baca doa juga itu saya kira sangat bagus. Memang kalau kita beragama kan memang demikian Bu, kira-kira baik itu seluruh agama lah, saya kira itu bagus menurut kami begitu. Jadi untuk budaya-budaya positif tadi, apel pagi, apel siang, baca doa, saya kira itu sangat bagus untuk diterapkan kepada para siswa dan siswi semua. Memang itu diharapkan untuk membangun negara atau bangsa itu memang harus jiwa semangatnya memang harus tinggi gitu. Saya kira itu. Tadi sudah saya sampaikan juga kepada, memang yang kita bangun itu adalah jiwanya dulu, semangatnya dulu yang kita bangun. Tadi di lapangan sudah sampaikan, semangatnya dulu. Apabila kita sudah semangat, kita akan cepat bangkit untuk memberikan hal-hal yang positif, baik itu diri sendiri, keluarga, umumnya Bangka Barat, gitu kira-kira Bu, atau Iya, Indonesia. Pak. Saya kira itu Bu. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk pertemuan kita yang hari ini sampai di sini dulu. Nanti suatu saat kami bisa berhubungan dengan Bapak, bisa berkonsultasi dengan Bapak. Baik, gitu. Baik Pak. Jadi kita akhiri wawancara kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan YLY SMK Pak. SMK bisa, SMK hebat, SMK N1 Kelapa ceria, itu Pak. Yuk, 1, 2, 3. SMK bisa. SMK hebat. SMK 1 Kelapa ceria. Kelapa ceria. Kira itu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.